Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Zidan Husain dari kelas 21A1. Ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pengobatan antivirus pada pasien limfoma sel B lamban terkait dengan infeksi HCV. Studi dari Fondazione Italiana Linfoni. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat hebat ini. Percayalah bahwa percaya itu trust. Ini judulnya di sini yang membuat dari universitas yang ada di Italia. Saya nggak tahu namanya ya. Susah. Oke, abstrak. Kita mulai dari abstrak. Abstrak adalah artikel asli pasien dan metode kami melakukan studi cohort terhadap 704 pasien HIV negatif dan HCV positif. HCV adalah hepatitis C virus. Ini dilakukan selama berturut-turut studinya dengan NHL lamban yang didiagnosis dan diobati dari tahun 93 hingga 2009 di 39 pusat di Italia. 134 pasien dikelola dengan AT untuk kontrol limfoma. Hasilnya untuk seluruh kohort kelangsungan hidup keseluruhan OS berturut-turut dengan NHL lamban yang didiagnosis dan diobati dari tahun 93 hingga 2009 di 39 pusat Fondazione Italia Linfoni. 134 pasien dikelola dengan AT untuk kontrol limfoma. Hasilnya untuk seluruh kohort, kelangsungan hidup keseluruhan 5 tahun adalah 78% dari 95% interval kepercayaan, 74-82% dan kelangsungan hidup bebas berkembang pada 5 tahun ke depannya adalah 48%, yang berisi 95% CI 44-53%. Pada rata-rata tindak lanjut 3,6 tahun, PFS 5 tahun adalah 63% dan menghasilkan pembersihan HCV RNA dan konsekuensi regregasi tumor pada sebagian besar pasien dengan NHL lamban. Oke, lanjut. Oke, pendahuluan, kita masuk pendahuluan. Di sini selain keterlibatan hati, infeksi virus hepatitis C atau HCV telah dikaitkan dengan gangguan limfoproliferatif dan peran infeksi HCV dalam limfomagenesis mungkin terkait dengan stimulasi antigen kronik virusnya. Terus sistematik ini menyimpulkan bahwa prevalensi HCV pada pasien dengan NHL lebih tinggi dibanding dengan populasi umumnya. Lalu pengobatan antiviral atau AT saja adalah argumen terkuat yang mendukung hubungan etiologis antara limfoma dan infeksi. Sehubung dengan jumlah pasien yang diobati dengan antiviral sejauh ini relatif rendah ya, dampak dari pendekatan ini pada hasil limfoma lamban terkait dengan infeksi HCV yang perlu dikonfirmasi kembali. Nah, maka dari itu tugas ini survei hasil HCV LNH dimulai di Italia di bawah sponsor dari Fondazione Italia Linfoni pada tahun 2010 lebih menentukan hasil dan kemanjuran obat NHL positif HCV-nya. Metodologi dalam database nasional Fondazione Italiana Linfomi pada tahun 2012 mengidentifikasi 704 HCV positif pasien negatif HCV yang dipengaruhi oleh NHL lamban yang didiagnosis antara tahun 93 hingga 2009-nya itu di 39 anggota pusat. Dengan informasi yang tersedia tentang pengobatan infeksi HCV merupakan masalah kesehatan yang substansial di Italia. Lalu HCV yang tersedia dari pusat yang berpartisipasi serologi HCV tidak tersedia untuk 19,5% dari semua kasus yang didiagnosis. Semua kasus limfoma secara berturut-turut
Tinjauan patologi sentral tidak dilakukan secara formal, namun pusat-pusat yang berpartisipasi semuanya ditandai dengan tingginya tingkat diagnosis limfoma. Di kamera saya ini maaf ya, agak aneh. Persetujuan untuk penelitian ini didasarkan pada penggunaan data arsip diperoleh dari Institutional Review Board. Laporan ini disiapkan sesuai dengan pernyataan Stroop. Oke, lanjut. Masih lanjutan dari metodologi tadi, ukuran hasil utama dalam kelangsungan hidup ini titik akhir sekunder adalah tingkat kelangsungan hidup bebas perkembangan atau PFS. Lalu PR didefinisikan sebagai pengurangan lebih dari 50% tanggapan yang berbeda dari CR atau PR yang didefinisikan sebagai penyakit stabil atau SD. Penyakit progresif dianggap sebagai peningkatan ukuran lebih dari 25% dari penyakit yang didokumentasikan. Oke, dan ini adalah tabelnya. Bisa saya zoom ya. Ini limfoma folikular pada 483 ada 483 dengan persentase 69% cukup tinggi. Pria atau wanita di sini. Keterlibatan hati. Hitungan N adalah frekuensi presentasi ya. Lalu dengan X yaitu prekursor uji dan tingkat signifikansi. Oke, bisa dilihat semuanya. Kalau nggak kelihatan mohon maaf. Asosiasi antara variabel kategori diuji dengan menggunakan Pearson X Quadrat Test atau uji X-Fisher. Perbedaan nilai rata-rata variabel kuantitatif di antara dua kelompok independen diuji dengan menggunakan T yang menguji data yang tidak berpasangan. Asosiasi AT yang disesuaikan dengan OS dan PFS diestimasi dengan menggunakan model regresi COX multivariat bertahap mundur setelah memeriksa asumsi penerapan nilai signifikansi untuk eksekusi ditetapkan sebesar 0,10. Oke, AT dianalisis sebagai covariat yang bergantung pada waktu. Rasio hazardnya ini disesuaikan dengan interval kepercayaan yakni 95%. Didefinisikan sebagai AP nilai dari kurang lebih adalah 0,05. Semua perhitungan dilakukan dengan menggunakan Stata 12,1. Ini aplikasi ya. Oke, di sini ada gambar diagramnya di sini, sejarah onkologinya, ini waktu, dan ini jumlah yang beresikonya, dan ini adalah proporsi kuantitatif yang bertahan. Gambaran klinis dan virologi. Gambaran klinis dari 704 pasien dengan limfoma indolen terkait dengan infeksi HCV dirangkum dalam tabel ini ya, tabel tadi. Ada prevalensi perempuan dan usia rata-rata adalah 66 tahun. MZL atau subtipe yang paling umum. Fitur virologi dirangkum dalam tabel S1 tambahan. Tersedia di sejarah onkologi lain ya ini. Ini sejarah onkologi. Terus hasil alkiator pengobatan lini pertama pada 148 pasien adalah 21%. Dengan obat rituximab dan alkilator pada 49 pasien, yakni hanya berhasil 7%. CHOP pada 106 pasien hanya berhasil 15%. RCHOP pada 77 pasien hanya berhasil 11% saja. Regimen kemoterapi lainnya adalah 56 pasien dengan 8%. Obat AT antiviral 100 pasien 14%. Radioterapi 21 yang berhasil 3% saja. Penyebab kematian adalah limfoma 65% dengan kejadian kardiovaskuler sekitar 12%. Ada riwayat penyakit hati 9%, infeksinya 6% dan neoplasia lainnya adalah 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan baik dengan OS maupun FPS adalah usia lebih dari 6 tahun dengan gejala B atau ECOG kurang dari 1 atau yang mempunyai albumin kurang.
Meskipun analisis multivariat telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara usia lebih dari 6 tahun tadi. Ini kameranya, ya Allah. Kameranya jelek. Meja 2, tabel 2. Ini pengobatan antivirus dengan sumber daya manusia 0,1 dengan nilai P-nya adalah 0,14, sirosis 0,13. Ini rasio hazard yang saling disesuaikan dengan interval kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi P nilai dilaporkan. SDM juga disesuaikan untuk diagnosisnya. Terus tabel yang ketiga ini adalah limfoma zona marginal. Hitungan N dan frekuensi persentase ini dilaporkan. N dan persentase. Gambaran histologis, virologis, dan hematologis dari 134 pasien dengan limfoma sel B indulen terkait virus hepatitis C yang diobati dengan terapi antivirus sebagai pengobatan anti-limfomanya. Oke. Lanjut, di sini ada diagramnya. Diagram ketiga, kelangsungan hidup keseluruhan A dan kelangsungan hidup bebas adalah yang B. Ini A, yang ini B. Dari 100 pasien yang diobati dengan antiviral sebagai pengobatan anti-limfoma lini pertamanya. Pengobatan antivirus anti-limfoma, 134 pasien menerima antiviral untuk kontrol limfoma, yakni 100 pasien menerima AT sebagai pilihan lini pertama, sementara 34 pasien menerima AT sebagai pengobatan lini keduanya setelah kegagalan terapi sebelumnya. AT terdiri dari IFN pada pasien 47 pasien ditambah RBV 36 pasien dan PG IFN pada 87 pasien ditambah dengan RBV pada 82 pasien. Dan usia rata-rata pasien yang dipilih adalah 60 tahun, kisaran 23 sampai 80 tahun dengan tidak ada perbedaan antara pasien yang diobati dengan AT pertama dan kedua. Pengobatan antivirus pertama adalah tolerabilitas dan aktivitas di antara 100 pasien yang diobati sebagai lini pertama, 33 dengan IFN dan 67 dengan PGIFN, 60 pasien dipengaruhi oleh MZL. Genotipe HCV adalah 2 dari 52 pasien dan 1 dari 37 dengan durasi rata-ratanya adalah 37 adalah 7 bulan. Pembersihan HCV RNA dicapai pada 80 pasien, yakni 80%. Respon limfoma terkait pencapaian pembersihan HCV adalah 0,003. 89 pasien yang diobati dengan AT lini pertama masih hidup. Penyebab kematian lainnya adalah karsinoma hepatoseluler, infeksi dan sirosis, ensefalitis, herpes dan sindrom mielodiplastik dan bunuh diri. Ini masing-masing satu. Secara statistik lebih pendek dibanding dengan pasien yang diobati. OS tidak berbeda menurut genotip, kategori limfoma dan kadar serum albumin atau beta 2 mikroglobulin. Dampak jenis IFN disesuaikan dengan kadar albuminnya, tetap signifikan juga dalam analisis multivariatnya. Nah, untuk pasien yang kambuh setelah terapi lini pertama konvensional mencapai CR dan 10 sampai 29%, dengan pembersihan HCV dicapai pada 22 pasien. Durasi respon rata-rata adalah 26 bulan. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas anti-limfoma dikaitkan dengan pembersihan viral load yang penggunaan AT saat selama hidup pasien ini tampaknya dikaitkan dengan hasil yang lebih baik. Sebuah studi sebelumnya dari kelompok kami memperluas pengalaman ini ke kohort 14 pasien dengan limfoma indulen bahkan berbeda dari SMSZL. Pengamatan bahwa AT digunakan setiap saat selama hidup pasien dikaitkan dengan OS yang lebih baik, memberlakukan peluang terapeutik seperti itu dan menyarankan keuntungan yang relevan dari AT dalam pengaturan ini di luar deteksi regregasi limfoma. Oke, mungkin
Itu saja dari saya selaku moderator. Kalau terlalu boring mohon maaf karena memang di sini sangat banyak sekali ya tulisannya dan gambar-gambarnya. Intinya di sini adalah virus hepatitis C ini di Italia pada tahun 1993 hingga 2009 ini mencapai 709 pasien dan hanya sekitar 80% pasien yang berhasil diselamatkan. Maksudnya berhasil sembuh. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.